Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Keberfungsian dan Teori Sistem Keluarga. Di sini ada dua anggota, yang pertama yaitu Aang Pangestu dan yang kedua saya sendiri, Nasyiatul Hikmah. Langsung saja definisi keberfungsian keluarga. Keberfungsian keluarga adalah derajat dari tidak efektif hingga paling efektif keluarga, dari pengelolaan aktivitas dan peranan anggota keluarga untuk mencapai pemenuhan kebutuhan keluarga. Menurut Walsh, 1982 memberikan model penilaian komprehensif proses keluarga yang normal. Menurutnya, normalitas keluarga bisa dilihat dalam 4 terima, yaitu yang pertama, kesehatan atau ketiadaan penyakit. Yang kedua, visi ideal atau optimal keberfungsian keluarga. Yang ketiga, statistik rata-rata. Dan yang keempat, proses normal termasuk siklus kehidupan keluarga. Menurut Behavers dan Hepson 1990 menyusun model keberfungsian keluarga menggunakan konsep gaya dan kompetensi. Dimensi kompetensi digunakan untuk menilai secara global kualitas. Kesehatan atau kompetensi keluarga yang diaplikasikan ke dalam beberapa dimensi dan subdimensi antara lain. Pertama, struktur keluarga meliputi kuasa, koalisi, dan kedekatan orang tua. Yang kedua, metodologi keluarga meliputi keyakinan dan persepsi terhadap keluarga itu sendiri. Yang ketiga, negosiasi meliputi relasi untuk memecahkan masalah. Yang keempat, otonomi, termasuk menyatakan ekspresi, tanggung jawab, dan keterbukaan. Yang kelima yaitu pengaruh, termasuk rentan perasaan, mood, dan rasa suara, konflik, serta empati. Dan Dance, Triford, dan Deal pada tahun 1988 menyarankan beberapa indikator keberfungsian institusi keluarga, yaitu yang pertama, nilai keluarga. Nilai keluarga ini dapat dianut dan yang diamalkan oleh semua anggota keluarganya. Nilai-nilai keluarga tersebut diantaranya yang pertama, percaya dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan dan perkembangan anggota keluarga dan juga unit keluarga itu sendiri. Yang kedua, nilai peraturan dan sistem kepercayaan yang jelas dan menerangkan tingkah laku yang boleh dan tidak boleh diterima. Yang C atau yang ketiga, hidup dengan penuh tujuan baik dalam waktu senang maupun susah. Yang selanjutnya, berbagi tanggung jawab, menghormati hak pribadi anggota keluarga, mempunyai ritual dan tradisi keluarga, mempunyai kepentingan untuk menjadi aktif dan mempelajari persoalan baru, mempercayai bahwa segala sesuatu masalah bisa diselesaikan jika anggota keluarga bekerja sama, dan mempertimbangkan tentang integrasi dan kesetiaan keluarga. Yang kedua, keterampilan keluarga. Keterampilan keluarga di sini adalah kemampuan keluarga dan anggotanya bertahan dalam berbagai situasi yang dihadapinya. Kemampuan tersebut diantaranya mempunyai strategi dan tindak yang berbagai bagi menangani peristiwa kehidupan yang normal dan bukan normal. Selanjutnya, mengamalkan ciri fleksibilitas dan adaptif dalam mengidentifikasi dan mendapatkan sumber untuk memenuhi kebutuhan. Dan ilmu dan keterampilan yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menetapkan hasil. Selanjutnya, kemampuan untuk mengekalkan ciri positif dan dalam semua aspek kehidupan, termasuk melihat krisis dan tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Kemampuan untuk menggerakkan anggota keluarga untuk memperoleh sumber-sumber yang diperlukan. Kemampuan mewujudkan dan mengekalkan hubungan harmonis di dalam dan di luar sistem keluarga. Yang terakhir, kemampuan merencanakan dan menyusun tujuan keluarga. Yang ketiga, pola interaksi. Pola interaksi di sini yaitu kemampuan keluarga dan anggotanya membangun dan mengembangkan pola-pola interaksi sosial baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Pola interaksi ini terdiri dari yang pertama, anggota keluarga saling setuju dan
mengenai nilai dan kepentingan menggunakan waktu dan tenaga keluarga dalam menetapkan tujuan dan melaksanakan fungsi yang ada dalam keluarga. Yang kedua, menghargai sumbangan dan pencapaian besar dan kecil anggota keluarga dan mendorong anggota keluarga untuk terus berusaha memperbaikinya. Yang ketiga, bersatu dan menjalankan aktivitas keluarga. Dan yang keempat, berkomunikasi secara aktif dan senantiasa menggalakkan sumbangan ide dan kritik positif pada anggota keluarga. Yang selanjutnya, mengamalkan praktek dan mendengarkan secara aktif terhadap masalah, kehendak, kekecewaan, aspirasi, ketakutan, dan harapan anggota keluarga dengan penuh dukungan. Dan yang terakhir, meluahkan pengukuhan dan dukungan terhadap dan sesama anggota keluarga. Keberfungsian keluarga ini akan menjamin keluarga menjalankan fungsi-fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Perpaduan dan interaksi nilai keluarga, keterampilan dan pola interaksi yang positif menjadikan keluarga memiliki keberfungsian dalam menghadapi sembarang persoalan, mampu mengurus sumber, menyusun tujuan, dan melihat tantangan sebagai peluang untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Dan Walker pada tahun 1978 telah membagi dalam ke-6 area keberfungsian keluarga, yaitu yang pertama, peranan keluarga. Peranan keluarga yaitu pola perilaku individu yang berulang dan dijalankan sesuai dengan fungsi dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Peranan menggambarkan struktur keluarga dan memelihara proses interaksi dalam keluarga, yaitu wujud diferensi yang jelas antara peranan orang tua, anak, pasangan, dan memungkinkan perubahan peranan keluarga tergantung pada situasi. Yang kedua yaitu ekspresi emosi keluarga. Ekspresi emosi merujuk kepada ide bahwa setiap keluarga mempunyai suasana emosi yang akan menentukan derajat emosi yang ekspresif, sensitif, dan kebertanggungjawaban anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya. Keluarga juga menciptakan norma timbal balik yang mengatur pola refleksi dan ekspresi emosi, yang mana ekspresi emosi keluarga dalam keberfungsian keluarga yaitu keseluruhan suasana emosi dalam keluarga tersebut adalah, dan anggota keluarga dengan perasaan anggota keluarga yang lainnya itu sensitif sekali. Aturan untuk mengekspresikan emosi adalah jelas, dan ekspresi emosi cenderung bersifat spontan. Nah, ekspresi emosi yang negatif dibenarkan sepanjang sensitif terhadap orang lain. Rasa ekspresif adalah tinggi dengan ketawa, humor, dan hangat. Keluarga toleransi dan mendorong ekspresi perasaan anggotanya. Yang ketiga, saling ketergantungan. Setiap individu mempunyai aktivitas sosial dan rekreasi sendiri. Anggota keluarga mendiskusikan masalah dan memahami serta memberikan dukungan kepada yang lain. Perbedaan sistem nilai ditoleransi oleh keluarga. Bagaimanapun nilai utama berkaitan dengan uang, keagamaan, etika kerja, kesetiaan keluarga dipegang bersama. Dan kerjasama dalam keluarga bukanlah kompetensi, tetapi nilai pada keluarga. Yang keempat adalah distribusi kekuasaan keluarga. Kekuasaan dapat diartikan sebagai derajat pengaruh atau kontrol anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Penggunaan kekuasaan dan distribusi di kalangan anggota keluarga sangat penting untuk memahami dan perubahan pola-pola interaksi yang ada pada keluarga, yang mana distribusi kekuasaan keluarga ini yaitu semua orang dapat memberi input dalam keputusan keluarga. Anggota keluarga melihat dan mengambil kepemimpinan dalam aspek kehidupan keluarga yang berbeda, dan anggota keluarga yang lain mengikuti kepemimpinan tersebut. Kekuasaan dalam keluarga adalah terpusat pada orang tua. Yang kelima, komunikasi keluarga. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian dan penerimaan informasi verbal maupun nonverbal antara anggota-anggota keluarga. Ini termasuk keterampilan-keterampilan dalam pola pertukaran informasi dalam sistem keluarga. Yang terakhir atau nomor 6 yaitu subsistem keluarga. Komponen yang juga penting adalah subsistem atau subkelompok dalam keluarga, dan bagaimana mereka memelihara sistem keluarga tersebut menjadi baik
Memasuki materi kedua, yaitu teori sistem keluarga. Teori sistem keluarga dikemukakan oleh Munichin pada tahun 1974 dengan mengajukan skema konsep memandang keluarga sebagai sebuah sistem yang bekerja dalam konteks sosial dan memiliki 3 komponen. Yang pertama, struktur keluarga berupa sistem sosiokultural yang terbuka dalam transformasi. Yang kedua, keluarga senantiasa berkembang melalui sejumlah tahap yang mensyaratkan penstruktural. Yang ketiga, keluarga beradaptasi dengan perubahan situasi dalam usahanya untuk mempertahankan kontinuitas dan meningkatkan pertumbuhan psikososial tiap anggota keluarganya. Baik, kesimpulan pada materi yang kita sampaikan hari ini yaitu keluarga memang mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentukkan kepribadian dan mental yang sehat di dalam sebuah masyarakat. Oleh sebab itu, keberfungsian keluarga dalam masyarakat amatlah penting. Indikator keberfungsian keluarga bisa dalam pemecahan masalah, kompetensi komunikasi dalam keluarga, distribusi peranan, rasa kebertanggungjawaban, penglibatan perasaan, dan kontrol perilaku anggota keluarga. Untuk mencapai keberfungsian keluarga tersebut, maka terdapat 5 peranan esensial keluarga untuk mencapai keberfungsian keluarga secara efektif, yaitu yang pertama, pemberian sumber-sumber dalam membentuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anggota keluarga. Yang kedua, dukungan kenyamanan, kehangatan, pemberian jaminan pada anggota keluarga. Yang ketiga, membantu anggota keluarga dalam mengembangkan keterampilan dan perkembangan sosial. Dan yang keempat, peranan pemeliharaan dan pengaturan sistem keluarga. Dan yang terakhir untuk yang kelima, kepuasan dalam kehidupan perkawinan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.